Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil dinil haq liyuzhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Patutlah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat meluangkan waktu kita dalam acara kajian sahabat sesurga dari komunitas One Day One Juice atau DPA, Dewan Pimpinan Area One Day One Juice. Kegiatan ini terus kita laksanakan setiap satu pekan sekali, tepatnya di malam Sabtu. Salawat dan salam kita sampaikan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qudwatun hasanah, teladan bagi kita semua. Sebaik-baiknya pemimpin, sebaik-baiknya teladan yang harus kita ikuti saat ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat-sahabat semua, untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini kita tetap melaksanakan kajian sahabat sesurga, walaupun dalam keadaan yang sangat luar biasa, pandemi COVID yang tidak kunjung beranjak dari bumi Allah, tepatnya di negara kita Indonesia. Tapi alhamdulillah di masa PPKM level 4 ini kita masih meningkatkan keimanan kita dengan level yang lebih tinggi daripada PPKM yang ada sekarang. Baik, untuk mulai acara ini sama-sama kita buka dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini telah hadir bersama kita yaitu Ustadz Taufik Ismail, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Hidayatullah, Pondok Tahfiz, Pondok Tahfiz Hidayatullah di Desa Teru. Alhamdulillah, sangat luar biasa pada malam hari ini kita kedatangan tokoh yang sangat luar biasa yang akan memberikan motivasi, semangat bagi kita semua, yang akan mengajak kita bagaimana kita mencintai Al-Quran, bagaimana kita tetap bertilawah Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita semua. Baik, kita sambut sama-sama, kita panggil yaitu Ustadz Taufik Ismail. Silakan Ustaz, tambah Ustaz. Jauh-jauh Ustaznya, pada malam hari ini perjalanannya sangat luar biasa. Untuk selanjutnya kita langsung saja pada Ustaz untuk memberikan motivasi, spirit atau inspirasi pada kita kami semua yang ada di sini tentang dengan Al-Quran kita akan menjadi bahagia, dengan Al-Quran maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita semua. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi ballagha risalah wa addal amanah wa nashal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa innalaka ala ajran ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum
man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Wabil khusus pada malam hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bersilaturahim, bermuajaah, yang mengikuti secara offline dan yang mengikuti secara online bisa juga sama-sama saling mendengar, saling melihat dan seterusnya. Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dalam suasana masih berada dalam suasana pandemi yang masih belum berlalu. Mudah-mudahan kita berdoa pandemi ini akan segera berlalu sehingga kita kembali bisa berinteraksi, beraktivitas secara normal sebagaimana biasanya. Salam dan salam semoga selalu tersampai kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan yang berbahagia dimanapun kita berada, baik yang menyaksikan secara offline dan online, malam hari ini tentu malam yang spesial dan berbahagia, khususnya untuk kami pribadi bisa membersamai kawan-kawan semua di acara yang tentu saja sangat luar biasa, kajian sahabat sesurga. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan namanya, kita yang mengikuti kegiatan ini dan yang ada dalam komunitas ini, baik One Day One Juice dan yang lain-lain, tentu semuanya nanti kita akan bersama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang berbahagia dimanapun kita berada, materi kita malam hari ini sungguh cukup berat, ya, kalau dibanding dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh pembicara pada malam hari ini. Tapi coba tentu kita saling mengingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kalau ada yang benar, ya mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Al-Quran, tentu saja ini bicara tentang sebuah arah hidup, ya, yang akan mengantar kita ke tujuan hidup kita yang utama. Kalaulah kemudian kita analogikan sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah lautan untuk menuju ke satu tempat, maka kapal itu bisa sampai ke tempat yang dituju kalau penunjuk jalannya ada. Tentu sama-sama kita kenal yang namanya adalah kompas itu. Kalau di kapal itu tidak ada kompasnya, maka bisa dipastikan kapal itu tidak akan sampai ke tempat tujuan yang dituju. Bisa jadi dia tersesat, nyasar dan lain sebagainya. Kira-kira begitulah analogi kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Dia ada arah arus kompasnya supaya kehidupan ini sampai ke tempat tujuan yang kita akan tuju dan kemudian selamat, ya. Tidak saja hanya selamat kita di dunia ini sampai ke alam kubur, tapi memang selamat ketika nanti kita di hadapan Allah dengan peta jalan yang kemudian kita lewati. Maka kompas kehidupan itu adalah dinamakan Al-Quran. Tidak bisa kemudian, ya, Al-Quran ini tidak dijadikan sebagai kompas kehidupan seorang yang beriman, karena memang itu jalan kehidupan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa ini adalah kitab Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran telah hadir di depan kita 30 juz lengkap, ya. Tinggal bagaimana kita kemudian bisa mempelajari dan sebagainya. Alhamdulillah, ya,
Ya, kita sudah berada pada satu komunitas yang kemudian kita didekatkan dengan Al-Quran sebagai kompas petunjuk hidup. Kita disuruh membaca satu hari satu juz. Weh, ini tidak gampang bagi siapa saja. Hanya orang yang sudah memulakan tekad yang bisa mampu membaca ini. Apalagi dalam kondisi suasana zaman hari ini, ya, dengan kecanggihan teknologi, ya. Tapi ada sebagian kita yang mampu memanfaatkan teknologi itu untuk kemudian mengarahkan diri kita untuk hal yang baik. Salah satu di antaranya adalah apa yang kita punya, kita gunakan untuk kemudian hal-hal yang dalam kebaikan. Salah satu di antaranya adalah dengan mengikuti komunitas Wadai wa Juz itu. Satu hari kita baca satu juz. Terlepas dari itu, pertanyaannya kemudian adalah, dengan kita membaca Al-Quran satu hari satu juz, sudahkah kita menjadi orang yang terbaik? Kan begitu pertanyaan sederhananya. Dengan kita satu hari satu juz membaca Al-Quran, benarkah kita tidak lagi tersesat? Benarkah hidup kita sudah tegak lurus dengan yang Allah mau dan Rasulnya? Nanti kita lihat, ya. Allah SWT mengingatkan kepada kita semua, ya, dalam Quran surat Al-Qalam. Ini tentu saja kaitannya dengan bagaimana hidup kita ini mengantar kita untuk ber-Al-Quran, supaya kita tidak tersesat. Kalau dalam zaman Nabi dikatakan supaya kita tidak menjadi orang gila, ya, bukan orang gila yang tidak waras, ya, tapi orang gila yang waras tapi dia gila. Seperti apa itu? Ya, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kata Allah SWT, Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkatkan nikmat Tuhanmu, kamu wahai Muhammad tidaklah sekali-kali bukan orang gila. Dalam kajian tafsir, nikmat yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. Kata Allah kepada Muhammad, dengan Al-Quran ini kamu dijamin tidak gila. Nah, gitu. Karena pada waktu itu, ya, orang yang tidak senang dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi kita, maka beliau sampai kemudian divonis, dicap sebagai orang gila, tukang sihir dan lain sebagainya. Maka muncullah ayat ini. Masya Allah. Jadi orang yang sudah ber-Al-Quran dijamin hidupnya tidak gila. Sekali lagi, orang yang ber-Al-Quran dijamin hidupnya tidak gila, dijamin hidupnya terarah, tidak terombang-ambing, jelas arah hidup. Tujuan utama hidup kita adalah ingin masuk surganya Allah. Konsekuensi logisnya, ketika kita sudah menancapkan cita-cita ingin menuju surganya Allah, maka konsekuensinya adalah harus ber-Al-Quran. Karena itu petunjuknya. Itu petunjuk. Ya, kita tidak lagi bicara teknisnya. Saya kira kita sudah melewati itu. Ya, tentu tidak cukup sampai pada tatanan hanya membaca. Paling tidak dulu itu startnya. Ya, kalau kita sudah membaca, maka tentu nanti apalagi memang sudah ada kajian tafsirnya. Wah, ini kan paripurna. Sudahlah dibaca, dipahami tentang maksud daripada Al-Quran, kemudian diimplementasikan. Maka wajar kalau Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Maka sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Sudah dibaca satu hari satu juz, sudah juga dipelajari tafsirnya, tinggal kemudian mengamalkan. Pertanyaannya kemudian, kawan-kawan yang kami hormati, baik yang offline maupun yang menyaksikan lewat virtual atau online, sudahkah kemudian Al-Quran itu terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat? Tentu ini harapan kita ke depan. Ini butuh proses, ya, minimal internalisasi ini, ya, Al-Quran ini paling tidak dalam konteks pribadi dan keluarga ini sudah harus, ya.
Memang kita harus merubah dunia ini dengan dunia yang Quran. Kan begitu. Ini tugas yang tidak bisa ditawar-tawar sesungguhnya, supaya kembali ke jalan yang benar ini. Kecanggihan teknologi hari ini telah merusak tatanan karena salah dimanfaatkan, ya kan? HP sederhana. Betapa banyak generasi kita hari ini rusak gara-gara HP. Tapi betapa banyak orang juga yang kemudian mendapat manfaat dari HP itu. Dengan salah satunya tadi, HP itu digunakan untuk belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi sekali lagi, dengan ber-Al-Quran maka kita menjadi hamba yang terbaik. Tetapi tidak cukup, ya, hanya dengan dibaca. Paling tidak startnya di situ. Ya, kita sudah membaca, kita pelajari maknanya, lalu kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita seharian. Kawan-kawan yang berbahagia, penting untuk kemudian ini menjadi renungan kita semua. Kalaulah kemudian kehidupan kita ini sebagai seorang yang sedang berjalan, sebagai seorang yang sedang melakukan perjalanan, maka yang akan dituju ada proses untuk mencapai ke sana. Ada bekal yang disiapkan untuk mencapai ke dalam perjalanan untuk menuju tempat itu. Maka hidup kita juga demikian. Karena kita ini sedang dalam perjalanan menuju tempat yang abadi untuk kita, maka bekal kita untuk kemudian menuju ke sana supaya kita selamat, tidak hanya saja di dunia tapi di akhirat. Maka supaya perjalanan itu benar adanya, tidak benar sesuai dengan yang Allah mau dan Rasulnya, senantiasa berada di yang senantiasa kita minta kepada Allah itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tuju kami kepada yang lurus. Maka sekali lagi, kompasnya adalah Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kembali ke situ, bahwa Al-Quran memang petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini nggak bisa ditawar-tawar dalam konteks sebagai orang beriman. Lalu bagaimana kemudian mengimplementasikan ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sekali lagi tadi, secara pribadi, keluarga, masyarakat, ini pelan-pelan untuk kita kemudian akan gelorakan. Ya, tidak sederhana. Sekali lagi, bisa orang membaca satu hari satu juz. Allah mengatakan, Rasul mengatakan bahwa jangan kau kira alif lam mim itu satu huruf, ya, tapi 3 huruf, alif 1, lam 1, mim 1. Masing-masing dari 1 huruf itu dapat pahala 10. Kalau 3 maka 30. Semalas-malasnya orang, kawan-kawan yang kami hormati, kalaulah paling malas itu katakanlah hanya mampu membaca setiap hari Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian ditambah dengan alif lam mim, lalu ditutup dengan sadaqallahul azim, simpel itu Al-Quran, udah dapat berapa pahala satu hari kan. Tapi itu standarnya orang paling malas kan begitu. Ini kita satu hari 1 juz. Siapa di antara kita yang pernah menghitung 1 juz itu berapa huruf? Kalau sudah dihitung, hitung saja kali 10. Masya Allah. Bisa bayangkan itu pahala yang kemudian terus kita dapatkan dari membaca Al-Quran satu hari 1 juz. Apalagi kalau lebih daripada 1 juz. Dan ini harus digelorakan, harus diajak, harus disampaikan kepada saudara-saudara kita supaya bersemangat bersama-sama dengan Al-Quran. Ya, karena memang ini menjadi satu hal yang krusial hari ini. Apalagi anak-anak kita, Masya Allah. Ya, jangan cuma kita sebagai orang tua, tapi mari kita juga ajak anak-anak kita untuk dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Kalau mau anak-anak kita menjadi anak yang terbaik, anak-anak kita menjadi anak yang kemudian nanti pada perjalanannya tidak dia menjadi orang gila walaupun dia waras, maka dekatkan dia kepada Al-Quran. Tentu selain dekatkan dia kepada masjid. Jadikan dia antara dia menjadi penghafal Al-Quran. Masukkan mereka ke pondok-pondok pesantren yang ada tahfiz Al-Qurannya.
Kenapa? Sekali lagi, anak-anak kita harus dibebaskan dari serangan serbuan zaman yang hari ini sangat mengkhawatirkan. Kawan-kawan yang berbahagia, oleh karena itu tidaklah salah kalau kemudian tidak berlebihan kalau kita ingin mengatakan bahwa membaca Al-Quran satu hari satu juz menjadi satu kewajiban untuk hari ini, menjadi satu kemutlakan hari ini harus kita lakukan untuk menjaga diri kita, untuk menjaga keluarga kita, untuk menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang tidak baik untuk diri kita. Dan ini hari ini memungkinkan sekali. Di depan mata kita kerusakan-kerusakan. Di depan rumah kita narkoba, pergaulan bebas. Hari ini game online luar biasa. Ini sudah menjadi momok bagi anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita lebih dekat dengan game online daripada Al-Quran. Jangan sampai istri kita lebih dekat dengan game online atau Facebooknya atau WA-nya daripada Al-Quran. Jangan sampai suami kita lebih banyak main WA-nya, lebih banyak main Facebooknya, lebih banyak main gamenya daripada baca Al-Quran. Maka inilah awal daripada kerusakan. Bagaimana anak-anak kita kalau sudah seperti ini kondisi dari nauzubillah min zalik. Ya, sekali lagi lewat komunitas ini mudah-mudahan menjadi mercusuar untuk kemudian Al-Quran ini betul-betul mewarnai kehidupan kita, khususnya yang ada di Kota Pangkal Pinang. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kawan-kawan yang menjadi pengurus, kawan-kawan yang diberi amanah, dan tentu ini bukan persoalan komunitas, ini persoalan kepentingan kita kepada Allah. Ingin persoalan kepentingan kita untuk kehidupan kita di yaumil akhir. Itu kepentingannya. Adapun komunitas itu adalah wasilah, media untuk kemudian kita bisa bersama-sama. Karena kadang-kadang kita ini kalau sendiri susah. Maka penting ada namanya komunitas supaya ada yang saling mengingatkan. Bersyukur yang sudah berada di situ. Ya, Masya Allah. Ya, di tempat lain juga ada. Kalau di Hidayatullah ada namanya GNH, Gerakan Nawafil Hidayatullah. Ya, itu bukan hanya satu juz. Ya, bukan hanya Al-Quran. Membaca Al-Quran satu hari satu juz, wajib berinfak setiap hari. Solat malam setiap malam, solat sunnah wajib, dan lain sebagainya. Kemudian dakwah fardu dan lain sebagainya. Itu ada. Ada juga aplikasi, ada juga sama juga. Ini luar biasa, gelora ini betul. Ya, nanti berkembang dari ini akan bikin rumah-rumah Quran, kan begitu, untuk kemudian menampung anak-anak kita yang belajar Al-Quran. Masya Allah. Oh, ini kalau ini bergerak, ini terus dikembangkan, bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Maka kita menjadi agent of change dalam merubah suasana, merubah akhlak, menjadikan anak-anak kita menjadi yang orang yang berakhlak Qur'ani. Kita tentu juga berakhlak Qur'ani, masyarakat kita berakhlak Qur'ani. Kalau itu yang terjadi, Pak, Masya Allah, indah ini kehidupan. Ya, kalau sudah berakhlak indah, tidak ada lagi yang saling membenci, tidak ada lagi yang saling menyalahkan, tidak ada lagi yang saling mengkriminalkan dan lain sebagainya. Kenapa? Sudah ber-Al-Quran semua. Maka program ini, kegiatan seperti ini terus untuk dilakukan. Supaya apa? Memberikan kesadaran kepada umat bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk kehidupan kita yang akan menyelamatkan kita di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat. Tidak ada cara lain, dan tidak ada selain Al-Quran, tentu saja pasti begitu. Maka harus difasilitasi, salah satunya lewat komunitas-komunitas yang ada. Kami ulang sekali lagi bahwa Al-Quran adalah menjamin kita untuk kemudian tidak tersesat dalam kehidupan ini. Yang kedua, dengan Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya, kita akan menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah terbaik di sisi Allah, maka jaminannya adalah surga. Kalau sudah masuk surga, itulah ini daripada kehidupan kita yang sempurna. Mudah-mudahan kita semua, baik yang ada di tempat ini yang mengikuti secara offline dan yang mengikuti secara online, kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kita dijaga dari wabah yang masih belum berlalu ini, baik diri kita, keluarga kita, komunitas kita, dan seluruh masyarakat kita
dan tentu yang paling penting adalah Allah segera angkat wabah ini sehingga kita bisa berinteraksi secara baik, secara normal sebagaimana biasanya, sehingga kegiatan-kegiatan kita jauh lebih semarak, kita lebih semangat untuk melaksanakan kegiatan yang ada, walaupun dengan kondisi seperti ini tidak menyurutkan semangat kita, ya, tidak boleh, ya. Justru dengan ada seperti ini kita semakin dekat kepada Allah, ya. Jangan sampai kendor, kalau perlu jangan 1 juz, 2 juz, nah gitu kan, dan lain sebagainya. Ibadahnya makin kencang, ya. Kalau selama ini kemudian sholat 5 waktu tapi tanpa sholat sunnah, dikencangkan sholat 5 waktu, sholat sunnah. Kalau selama ini mungkin tidak pernah bangun malam, bangun sholat malam, walaupun hanya witir misalkan, begitu. Wah, baca Al-Quran dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada guna dan manfaatnya kita semua, tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah, kami mohon maaf. Mudah-mudahan saya dimaafkan sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, sebuah inspirasi atau sebuah motivasi yang telah disampaikan oleh Ustaz Taufik Ismail sangat luar biasa, karena beliau adalah salah satu pengasuh, Ustaz, ya, pengasuh Pondok Tahfiz Al-Quran Hidayatullah. Jadi setidaknya tidak diragukan lagi bagaimana kedekatan beliau dengan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak para santri yang telah dititipkan orang tuanya untuk mengajarkan Al-Quran. Mungkin tidak salah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Taufik Ismail. Apalagi yang disampaikan oleh beliau pada saat pembukaannya adalah surat Al-Qalam. Jadi nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi demi pena. Jadi mungkin bisa kita dialog, Ustaz, ya. Atau ada kawan-kawan lain yang ingin bertanya kepada Ustaz biar suasana kita untuk menghidupkan Al-Quran, menumbuhkan subur Al-Quran, bahkan mempromosikan atau mengkampanyekan Al-Quran dengan berdirinya rumah Quran yang sangat banyak, mungkin saja. Mungkin ada kawan-kawan yang siap. Kalau enggak, kita dialog aja sama Ustaz Taufik Ismail. Atau saya Ustaz yang bertanya, Ustaz? Ya, silakan. Saya ingin sedikit minta penjelasan Ustaz tentang ayat yang telah Ustaz sampaikan, bukan surat Al-Qalam, Ustaz. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi demi pena, ya, mungkin demi pena, Ustaz? Demi pena. Jadi artinya Allah itu telah menurunkan pena untuk menulis kalimah-kalimah Allah yang kita tuliskan dalam Al-Quran. Jadi apa saat yang bisa kita ambil hikmahnya pada saat Allah menurunkan demi pena? Jadi Allah itu bersumpah demi pena, Ustaz, ya? Iya. Jadi mungkin ada sedikit pencerahan, kenapa Allah menyatakan kita untuk dalam Al-Quran nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi demi pena itu. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Dalam tafsir Al-Muyassar itu dijelaskan bahwa pena yang dimaksud adalah yang digunakan oleh para malaikat, termasuk juga manusia kita ini, dalam menulis kebaikan. Jadi sesungguhnya kita ini harus memastikan diri mestinya selalu dapat tulisan yang baik. Malaikat menulis itu apa yang malaikat mau tulis untuk diri kita itu dalam kebaikan. Mestinya begitu. Jadi maka nanti di ayat selanjutnya itu kenapa kemudian dikatakan tidak menjadi orang gila? Ya, karena tulisannya sudah baik. Tulisan-tulisan yang kita buat itu tulisan kebaikan, ditambah dengan tulisan catatan malaikat untuk diri kita juga kebaikan. Bagaimana tidak, kalau satu hari 1 juz, habis itu pak kertas malaikat, cintanya itu nulis kebaikan, begitu. Ya harus paham begitu. Nah itu dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan begitu tentang pena ini. Namanya kalau pena ya dipakai untuk menulis, ya. Cuma dalam konteks ini tentu dalam hal menulis kebaikan, ya. Kalau mau diurut lagi ya tentang Al-Quran, menulis kebaikan. Saya kira Masya Allah tadi satu huruf 10 kebaikan. Itu kan
kalau ditulis oleh malaikat, Masya Allah. Kebaikan semua itu, Pak. Kemudian nanti kita Bang EM mengundang orang untuk bergabung menjadi bagian, kemudian bisa juga membaca Al-Quran satu hari satu juz. Masya Allah. Saya tidak bayangkan itu ya, yang mencetuskan ini pahalanya itu ya, amal jariahnya itu loh Pak. Kan begitu konsepnya kan, tulisan kebaikan tuh. Kalau kita mencetuskan sesuatu lalu orang lain melaksanakan, maka pahala dari orang itu kita akan dapat tanpa mengurangi pahala orang. Itulah amal jariah. Orang lain nanti menyampaikan lagi terus, maka sampai mati pun kita dapat itu pahala kebaikan, tulisan catatan-catatan kebaikan. Itulah demi pen itu. Maka selalu mencatatkan kebaikan, jangan catatkan keburukan, karena nanti semua akan terkuak itu Pak. Seperti kita pakai layar juga nanti itu mungkin ya di sana ya. Ada layar ini, kok ketahuan ya. Padahal dulu saya sendiri aja itu. Kenapa sudah dicatat oleh malaikat? Begitu ya, baik. Saya kira itu. Secara singkat ya. Oke, terima Kasih. kasih. Ya, betul. Bismillah. Luar biasa penjelasan dari Ustaz. Jadi Allah telah menuliskan dengan demi pena. Jadi Allah telah menuliskan kebaikan-kebaikan yang tertulis mungkin dalam Al-Quran. Ada ayat kauniyah dan ada ayat kauliyah Ustaz ya. Jadi secara itu mungkin kita bisa mempelajari di sekitar kita mungkin banyak hal yang Allah telah nampakkan kepada kita semua. Apalagi Al-Quran adalah hudalinas ya, petunjuk bagi manusia. Sebaik-baik petunjuk itu Al-Quran. Pada saat kita mendekatkan Al-Quran, misalnya kita akan tahu arah tujuan kita kemana. Dan kita di komunitas One Day One Juz ini ada beberapa program. Yang pertama ada mengaji satu hari satu juz. Masya Allah. Ada juga seandainya kalau kita tidak mampu untuk tilawah untuk satu hari satu juz, bisa satu hari satu lembar. Masya Allah. Dan tidak bisa juga mengaji dalam satu hari satu lembar, bisa satu hari satu ayat. Dan tidak mampu juga untuk satu hari satu ayat, bisa satu huruf aja. Karena Ustaz bilang tadi satu hurufnya 10 kebaikan. Betul. Jadi kalau kita mengaji rutin, yang pertama kita istiqomahkan satu hari satu huruf, 10 kebaikan dalam satu tahun. Alangkah banyaknya kebaikan, apalagi kita tilawah dengan satu hari satu juz. Masya Allah. Boleh bertanya lagi Ustaz? Silakan. Masya Allah. Tapi jangan berat-berat ya. Enggak Ustaz. Salah ringan lah. Iya. Jadi sekarang di masa sekarang kita lagi mengalami masa yaitu wabah yang sangat luar biasa. Wabah virus corona Ustaz ya. Hampir di seluruh penjuru dunia semuanya merasa ketakutan dengan wabah virus corona. Ini sangat luar biasa. Ketakutan kita melebihi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di tahun 2020 bulan Maret dengan tercetusnya corona, ternyata ada suatu virus yang lebih berbahaya daripada virus corona. Ini melanda lewat media digital yang kita kenal dengan anak-anak kita juga mungkin jauh dengan Al-Quran karena terkena satu virus tadi mungkin virusnya boleh dikatakan virus game online dan virus masuk judi online gitu. Jadi bukan hanya anak-anak aja yang kena, tapi bisa bapak-bapak juga sangat luar biasa pada saat tidak bisa menjaga dari virus ini. Betul. Jadi yang ingin saya tanyakan, pola apa nih Ustaz yang bisa kita bangun untuk bisa membatasi atau sedikit mempunyai solusi agar anak-anak kita tetap dekat dengan Al-Quran. Mungkin bisa dijelaskan pola dari Pondok Pesantren Hidayatullah yang membina para generasi-generasinya dari santrinya, mungkin pada saat sudah beberapa tahun nanti bisa mengabdi juga ke penjuru. Yang saya tahu Pesantren Hidayatullah itu sangat luar biasa. Jadi generasi-generasinya juga udah bisa mengabdi bahkan ke pelosok-pelosok penjuru Nusantara ini. Jadi
pola apa nih yang bisa kita terapkan di rumah atau di di kantor atau di masyarakat sehingga anak kita bisa mengurangi sedikit ketergantungan terhadap game online, dan kita juga tidak terpaku pada terlalu banyak membaca WA atau video-video yang enggak kurang bagus. Jadi pola apa saja yang bisa diberikan? Ini pertanyaannya berat sekali ini ya. Saya cerita dulu untuk melengkapi apa yang prolog pertanyaannya tadi. Jadi bulan Juli kemarin mungkin semua pondok lah itu menerima siswa baru gitu ya. Si santri baru ya, khususnya di tempat kami juga sama. Nah, kemudian dalam proses itu ada namanya tes santri. Salah satu ending dari pertanyaan tes itu adalah tentang game. Ya, tidak ada satupun yang santri masuk di tes itu tidak kena dengan game. Putra dan putri hampir semua main game, bahkan mungkin sudah sampai pada titik kecanduan. Dan hampir 80% orang tua juga memasukkan anaknya ke pesantren. Salah satu alasan kuatnya adalah karena anaknya di rumah main game terus. Begitu ya. Bahkan dan itu terbukti nanti ada 1 minggu berjalan masuk, itu ada santri memang udah bisa Pak, 2 kabur, kita tangkap, kabur lagi, segala macam. Ada juga yang kabur? Ada, wirinya 2 Pak, wirinya 2. Mau pulang itu, ngapain mau pulang nak? Kenapa mau pulang? Mau pergi main motor, yang kedua mau pergi main game. Bayangkan itu Pak. Akhirnya memang ya daripada harus kabur, takutnya ada kenapa-kenapa, ya kita kembalikan kepada orang tuanya. Masya Allah. Itu faktanya itu ya. Dulu sebelum ada game ini ada namanya narkoba. Betul ya? Ini teman-teman yang mendengar sama ya, narkoba itu lebih berbahaya daripada rokok, katanya orang begitu ya. Efeknya gitu ya. Setelah itu muncul lagi game online. Wih, lebih berbahaya lagi. Hah? Iya. Lebih berbahaya lagi. Ini menjadi satu kekhawatiran sekarang di semua orang tua. Dengan kondisi tadi perkembangan teknologi, HP seperti beli es batu saja ini, ya, counter berhambur, HP 200-500 ribu sudah dapat yang yang bisa menyetel game. Ditambah lagi sekarang belajar daring, nah lengkap sudah itu ya, lengkap sudah. Nah oleh karena itu tentu kita perlu antisipasi. Yang pertama memang sibukkan diri kita dengan kebaikan. Salah satu di antaranya yang paling mujarab sesungguhnya adalah membaca Al-Quran itu 1 hari 1 juz. Oh ya, itu kelihatan memang tidak ada sudah waktu kita itu untuk yang lain itu ya. Bukan berarti tidak boleh buka WA ini, silakan Pak, main Facebook silakan, boleh ya, tapi jangan sampai kemudian itu menjadi hal yang utama. Kemudian bukan berarti kita tidak sayang sama anak ya. Bang Em ada anaknya kan? Ada sih. Ada ya? Yang saya tanyakan itu karena ini sebuah tantangan. Iya, tidak ada orang tua itu yang tidak cinta kepada anaknya. Tidak ada. Tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya. Tapi percayalah bahwa kalau ada orang tua yang membiarkan anaknya menggunakan HP dengan game online-nya, lalu kemudian dengan minta beli paket tidak dibeli, maka di saat itulah kita sudah tidak cinta kepada anak kita. Di saat itulah kita sudah tidak sayang kepada anak kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua justru yang menghancurkan masa depan anak kita. Hanya gara-gara karena alasan kita ini kan sayang anak. Salah. Boleh anak-anak kita pegang HP? Boleh. Katakanlah ketika belajar daring. Setelah belajar, ya tidak apa-apa, menangis, diambil saja. Itu. Cuma ini memang harus tega-tegaan.
Yang kedua, pilih sekolah yang tepat. Hari ini kalau kata beberapa pak kiai kita, guru-guru kita gitu ya, lebih senior, bahwa pesantren adalah tempat yang paling aman untuk anak-anak kita, untuk menjaga mereka dari. Tidak bisa di pesantren nggak ada HP, nggak ada TV, yang ada Al-Quran, sholat, bangun jam 3 sholat tahajud, pasti begitu. Ya, bahkan kalau di tempat kami, kalau datang penjengukan itu tidak boleh pakai HP anaknya. Hui, sampai begitu. Kenapa? Ya tadi untuk memutus mata rantai itu. Tapi kalau liburan kan kita nggak tahu, ya itu urusan lain lah. Ya, ini paling yang terakhir, yang paling penting menurut saya untuk anak-anak kita ini, ya, pilih sekolah yang terbaik untuk mereka. Maka yang terbaik salah satu hari ini adalah pesantren. Kecuali kalau kita mampu di rumah memang mengontrol dengan baik. Bisa bayangkan Pak, bapaknya pegawai negeri, ibunya pegawai negeri, pagi-pagi berdua ke kantor Pak, anaknya di rumah belajar daring. Tapi ditinggal. Apa ditinggal Pak? Berapa jam sih belajar daring? Tapi tinggal rumah pasang wifi. Selesai. Pasti ada, minimal pun ada wifi, ada data paketnya, kan kira-kira begitu. Jadilah itu barang. Nah ini Masya Allah menjadi tantangan tersendiri. Maka bagi orang tua, untuk urusan ini harus tega Pak. Harus tega. Harus tega, mau tidak mau, suka tidak suka, untuk masa depan anak kita. Ya, bukan berarti mereka tidak boleh pakai, boleh. Kalau dia pakai aku untuk ngaji, bagus. Ya, pakai apa untuk belajar, bagus. Ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya yang lain-lain, makanya sekarang kan ada 2 foto yang beredar. Ya, yang menjadi viral itu banyak. Satu, ada anak-anak yang di dalam masjid berhalako, pegang Al-Quran semua. Di foto sebelahnya ada anak-anak yang duduk di pinggir rumah, banyak juga Pak, pegang HP semua, saling membelakangi dan seterusnya. Nah, ini kondisi real dan fakta. Dan pertanyaannya, mau kita taruh di mana anak-anak kita? Begitu ya. Nah, untuk di kantor, saya kira di rumah ya perbanyak putar Al-Quran di rumah kita. Jangan sampai lebih banyak lagu dangdutnya kan. Ya Pak, tidak apa-apa diputar sambil ibu-ibu sambil masak. Ya kan, putar ngaji, jangan lagu dangdut. Allahu Akbar. Ya, putar ngaji sambil didengar dan sebagainya ya. Di kantor juga ya, kalau terganggu teman kantor kita pakai headset lah. Ya kan sekarang ada headset yang Bluetooth, tidak perlu pakai kabel-kabel. Ya kan, dan sebagainya. Bisa sambil mengetik misalkan, gampang. Pertanyaannya mau apa tidak. Ya, dan sebagainya. Saya kira itu trik-trik sederhana lah. Ya, terima kasih. Ya. Jazakallah, jadi luar biasa penjelasan dari Ustaz tentang tantangan yang sangat luar biasa yang kita hadapi saat ini. Bukan hanya virus corona, tapi ada yang lebih bahaya tadi, masalah HP. Jadi kita bisa mungkin Al-Quran adalah salah satu solusi ya, untuk kita bisa mengatur sehingga anak-anak kita tidak ketergantungan terhadap HP, apalagi zaman serba online. Masya Allah. Belajar online, tugas online. Jadi tugas online-nya paling 1 jam, tapi main HP-nya berjam-jam. Lebih dari itu. Dan kadang memang betul apa yang disampaikan Ustaz tadi. Terkadang kita merasa iba, merasa kasihan, merasa bahwa memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa dengan kita menuruti apa yang diinginkan oleh anak kita. Pada saat kita ambil HP-nya, kita melihat mereka nangis, tapi kita ngerasa iba, yang penting diam. Ada lagi yang lebih parah, bahkan anak kecil juga di umurnya di 5 tahun sampai di bawah 10 tahun, ada banyak orang tuanya yang penting jangan nangis saja, dikasih HP. Tapi dampaknya luar biasa. Jadi bentuk kasih sayangnya ternyata yang disampaikan Ustaz tadi, bukan saat kita memberi sehingga mereka bisa memuji bahwa kita adalah orang baik. Mereka menganggap itu bentuk kasih sayang kita, ternyata kasih sayang yang salah saja. Ya. Itu yang luar biasa. Jadi bagaimana kita memanage keluarga kita, anak-anak kita, jangan sampai HP itu sebagai wasilah kerusakan moral, kerusakan otaknya, sehingga ketergantungan terhadap HP. Ya, luar biasa ya pertemuan kita yang sangat singkat ini. Mungkin di akhir sebelum ditutup ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Jadi sekian dari jalan Ustaz. Jadi apa nih doa terbaik
doa terbaik yang harus kita lapaskan, kita rutinkan di setiap sholat kita, sehingga anak-anak kita, keluarga kita, termasuk orang yang sangat cinta terhadap Al-Quran, sehingga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan kita mendapat naungan di saat tidak mendapatkan naungan lagi, dan kita bisa berkumpul kepada keluarga kita di padang mahsyar pada saat kita tilawah tiap hari 1 juz, membaca mungkin dalam 1 hari itu 1 juz beberapa banyak ayat saja. Mungkin kita berharap ayat-ayat surat-surat yang kita baca, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, kita sering baca surat Al-Fatihah, kita sering baca surat Al-Baqarah, kita sering membaca surat An-Nisa sampai surat An-Nas. Mungkin suatu saat nanti di yaumul akhir, inilah sahabat-sahabat kita nanti, Ustaz. Al-Fatihah sahabat kita, kita ketemu dengan sahabat kita Al-Fatihah, kita mendapat sahabat kita Al-Baqarah, bahkan kita punya 114 sahabat mungkin. Jadi pertanyaannya, doa apa nih Ustaz yang terbaik sehingga kita tetap terjaga, keluarga kita tetap terjaga dengan Al-Qur'annya, keluarga kita tetap terjaga, karena Al-Qur'an adalah pedoman bagi manusia atau petunjuk bagi manusia. Semoga dengan kita dapat memberikan doa yang terbaik sehingga generasi selanjutnya tetap kita bersama Al-Quran dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya. Untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, kemudian mewujudkan anak yang soleh, ya, doa yang sering kita baca ketika selesai sholat sederhana itu. 1, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada lagi doa yang tentu ini selalu dikaitkan dengan Nabi Ibrahim, ya. Rabbana hablana minas solihin. Ini doa yang saya kira sudah familiar untuk kita semua. Tapi kalau kita tidak pernah munajatkan, berat itu untuk kemudian bisa terwujud. Untuk mendapatkan anak yang soleh itu tentu perlu dimunajatkan. Kemudian setelah itu teknisi dalam kehidupan, kemudian menjadi keluarga. Jadi mendoakan istri untuk menjadi ahlul Quran, mendoakan anak untuk menjadi ahlul Quran, mendoakan keluarga. Ini juga penting, ya. Kemudian untuk apa? Kebaikan dunia dan akhirat tadi. Ya, kalau kita tidak bisa berdoa pakai bahasa Arab, maka berdoalah pakai bahasa Indonesia. Tidak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Bangka juga tidak apa-apa. Allah pasti paham. Pakai bahasa Bangka. Ya Allah, jadikanlah keluargaku ini keluarga yang ahlul Quran. Jadikanlah anakku ini anak yang menjadi penghafal Quran. Kalau perlu masih dalam kandungan dia elus-elus itu perlunya istri. Ya, suruh istri itu mengaji terus. Mudah-mudahan ketika anaknya lahir nanti menjadi penghafal Quran. Masya Allah. Ya. Jadi sebenarnya sesederhana itu, Bang. Sesimpel itu gitu. Tapi pertanyaannya berapa orang yang melakukan ini? Iya kan? Ya. Kita tidak juga menjelaskan bahwa kalau ada anak-anak kita yang susah diatur, jangan-jangan kita tidak pernah mendoakan. Bisa jadi, ya, bisa jadi. Pernahkah kita mendoakan anak kita sebut namanya di tengah malam? Ya Allah, anak saya Ismail, ya Allah, jadikanlah dia punya mata bagi kedua orang tuanya. Pernahkah kita menyebut dalam jam 3 malam nama istri? Ya Allah, istri saya ini, Allah, kenapa sudah mulai susah diatur? Ya Allah, mudahkan istri saya ini menjadi membaca Al-Quran. Ya kan? Atau begitu sebaliknya, istri itu orang mendoakan suaminya. Ya Allah, kenapa ini suami saya di warung kopi terus? Iya kan? Misalkan, bukan berarti kita di warung kopi malam ini, karena ini beda urusannya kan? Mesti begitu. Jadi doanya sederhana-sederhana itu, Bang. Jadi meminta kepada Allah juga itu jangan berlebihan. Iya kan? Ya Allah, aku mau pengen punya pesawat, kan? Mau juga seperti Ronaldo. Tidak bisa.
Ya, minta yang memang kita mampu saja. Ya Allah, kemudahan untuk bisa membaca satu hari satu juz. Itu aja pun udah biasa itu. Hah? Weh, kalau itu Allah kasih kemudahan, tidak ada beban, bisa-bisa betul kita laksanakan. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Percayalah itu. Di akhir ini nikmati nikmatnya membaca Al-Quran satu hari satu juz. Kalau sudah merasa nikmat, maka insya Allah sebagaimana kita sudah menikmati sesuatu, maka sesuatu kita tinggalkan. Mudah-mudahan dengan kita baca Quran satu hari satu juz nikmat, maka terus untuk membaca sendiri supaya tidak meninggalkannya. Tentu jangan lupa terus berdoa kepada Allah. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Sangat disayangkan karena waktu kita sangat singkat ya Ustaz. Siap. Mudahan di lain kesempatan Ustadz Ismail bisa membersamai kita komunitas One Day One Juz, kajian sahabat sesurga, untuk kita mengkaji lebih dalam lagi tentang Al-Quran. Hari ini dengan temanya, dengan Al-Quran kita menjadi hamba yang terbaik. Bisa jadi nanti tema yang selanjutnya kita akan undang Ustadz Ismail, dengan Al-Quran kita membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan saya kenal kemarin bahwa Ustadz Ismail ini, beliau adalah ahlinya tentang fikih munakahat. Nah, insya Allah nanti kita akan di lain waktu, semoga Ustadz Ismail tidak bosan ya. Amin. Dengan undangan kita. Semoga Allah berikan berkah pada malam hari ini. Setiap langkah, setiap putaran roda motor Ustadz Ismail, setiap ikhtiar beliau datang jauh-jauh dari desa Teru, bukan di sesuatu hal yang mudah. Kita tahu karena pondok pesantren Hidayatullah itu dari jalan rayanya cukup jauh juga. Jadi semoga Allah berikan kemudahan setiap urusan Ustadz Ismail, dan Allah berikan hidayah kepada kita semua, dan istiqomahkan untuk tetap cinta Al-Quran, tetap berpegang teguh pada Al-Quran, istiqomah dalam tilawah dan mengaji, sehingga kita suatu saat di yaumul akhir akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita cinta terhadap Al-Quran. Dan mohon doanya Ustaz buat kita dari komunitas One Day One Juz, tetap istiqomah tilawahnya untuk diri pribadi Ustaz. Ya. Jadi kita sebelum mengajak orang, mungkin kita harus mengikhtiarkan, mengoptimalkan, mengistiqomahkan kita, sehingga kita bisa Ani sendiri bisa tilawah dengan satu hari satu juz, sehingga keberkahan akan kita dapatkan dari keluarga kita sendiri, baru kita mengajak orang untuk bisa tilawah dan dakwah Al-Quran. Masya Allah, semoga tempat ini juga adalah wasilah bagi Allah turunkan keberkahan pada warung anomali ini yang telah mengizinkan kita untuk dakwah kolaborasi dengan One Day One Juz, dan ada juga beberapa mitra kita yaitu Inspirator Amal, dan kita mengundang sahabat-sahabat semua yang dimanapun berada, apapun komunitas Anda, apapun lembaga Anda, yuk kita sama-sama menghidupkan dakwah Al-Quran, sehingga dakwah di Pangkal Pinang, dakwah Al-Quran ini akan menjamur ke depannya rumah-rumah Quran, dan kita tetap istiqomah, dan doakan kami semoga kami tetap istiqomah dalam dakwah Al-Quran ini. Untuk mendapatkan keberkahan kita pada malam hari ini, mungkin di akhir kegiatan kiralah sudilah Ustadz untuk bisa mendoakan kita semua pada malam hari ini. Baik, mengakhiri pertemuan kita malam hari ini untuk mendapatkan maunan dan berkah dari Allah, mari sama-sama kita bermunajat memohon ampun kepada Allah, memohon perlindungan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa'afini amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa jikal karimi wa azimi sultan. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasana wa ta'amudana wa tanqis. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma ighfir lana
ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini pertemuan yang kau berkahi ya Allah. Jadikanlah perpisahan kami di tempat ini jadi perusahaan yang kau berkahi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus, terimalah segala amal kebaikan kami ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah, jadikanlah kembali hamba-hamba yang menjadikan kami Al-Quran ya Allah. Jadikan kami sebagai ahli Al-Quran ya Allah. Berikan kemudahan kami untuk membaca Al-Quran ya Allah. Berikan kemudahan kepada kami untuk mempelajari Al-Quran ya Allah. Berikan kemudahan kepada kami untuk mengimplementasikan, melaksanakan dan mengamalkan Al-Quran ya Allah. Kami tidak punya kekuatan, kemampuan ya Allah, kecuali kekuatan dan kemampuan dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Diri kami, keluarga kami, anak-anak kami ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi ahlul Quran ya Allah ya Rahman. Mudahkan segala urusan kami ya Allah dalam menyampaikan kebaikan. Mudahkan segala urusan kami untuk menyebarkan kebaikan ya Allah. Bukakan hati saudara-saudara kami, lebukan hati mereka untuk menerima kebaikan ya Allah dan bersama-sama melaksanakannya dengan baik. Hanya kepada kami berserah diri ya Allah. Hanya kepada kami mohon ampun ya Allah. Hanya kepada kami mohon perlindungan dan pertolongan ya Allah. Jaga diri kami, keluarga kami, anak-anak kami dan seluruh masyarakat rakyat Indonesia, kaum muslimin dimanapun berada ya Allah, dari wabah yang masih belum berlalu ini ya Allah, dan segera angkat dari negara dan bangsa kami sehingga kami kembali bisa beraktivitas dengan normal sebagaimana biasanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah anak-anak kami, istri-istri kami menjadi penyuci umat terbaik kami ya Allah, dan berikanlah kemampuan bagi kami untuk menjadikan mereka pemimpin di masa yang akan datang. Rabbana hab lana minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami menjadi keturunan yang soleh ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga Allah curahkan rahmatnya pada kita semua. Allah ridhoi setiap ikhtiar kita, apapun profesi kita. Semoga kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, syukran jazakallah Ustaz atas kesediaannya telah membersamai kita. Di akhir kegiatan ada sedikit informasi saya sampaikan. Kemarin pada saat minggu kemarin saya silaturahim ke Pondok Pesantren Hidayatullah. Jadi ini kabar gembira ini buat para jomblo-jomblo fisabilillah atau buat akhwat-akhwat yang belum menemui tambatan hatinya. Nah, kalau nggak salah tadi tanggal berapa, Ustaz? 19. Acaranya apa kemarin? Pernikahan Mubarakah. Ya, di tanggal 19 ini kabar gembira di Pesantren Hidayatullah Desa Teru ada suatu program acara yang sangat luar biasa, yaitu pernikahan bahagia. Nah, ada beberapa pasang ya yang udah daftar. Barangkali Anda mencari tambatan hati, ruang hati untuk membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, ataukah Anda salah satu target jomblo fisabilillah yang akan mengakhiri masa lajangnya, bisa daftar langsung ke Pondok Pesantren Hidayatullah. Nanti bisa langsung ketemu sama Ustadz Ismail dan Ustadz Ahmad nanti. Ustadz Ahmad ya, ketuanya. Ini informasi, silakan
sahabat-sahabat semua yang berminat atau yang ingin kedua atau ketiga kali. Ya. Kan jazakallah Ustaz. Sahabat-sahabat semua yang ada di sini, bahkan dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ayo kita mengaji, ayo kita tilawah Al-Quran, Ya. sehingga kita mendapatkan keberkahan Al-Quran dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di kantor, di tempat yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Al-Quran memberikan cahaya dalam ruang hati kita. Al-Quran bisa memberikan jalan kebaikan untuk kita semua, dan kita menjadi hamba yang terbaik dengan cinta terhadap Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup acara kita, kajian Sahabat Sesurga dari komunitas One Day One Juz, dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai jumpa lagi di edisi yang ke-10 di minggu depan. Insyaallah kita akan mengundang Ustadz Yuda Abdurrahman dari Pondok Pesantren Darul Mahabah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.